Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Saat ini kita akan mempelajari tentang statistika, yaitu materi matematika kelas 12 semester 1. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan melihat dulu kompetensi dasar. 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan statistika. 2. Memahami cara penyajian data. 3. Mengidentifikasi ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Baiklah, kita akan masuk ke materi pokoknya, yaitu pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisisan data, penarikan kesimpulan, serta membuat keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya kita masuk ke pengertian data. Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah. Di dalam statistika ada beberapa syarat data yang dikatakan baik. Yang pertama, objektif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, relevan, yaitu data yang diperoleh harus ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang ketiga, up to date, yaitu data harus sesuai zaman. Yang keempat, representatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian sampel harus memiliki atau menggambarkan keadaan populasinya. Yang kelima, dapat dipercaya, yaitu sumber data harus diperoleh dari sumber yang tepat. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam data. Data ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu data tunggal. Adalah data yang belum tersusun atau data yang belum diklasifikasikan menurut tingkatan. Contoh untuk data tunggal adalah data nilai ulangan 10 siswa SMK sebagai berikut: 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Data yang kedua yaitu data kelompok adalah data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan golongan atau rentang nilai tertentu. Contoh data kelompok ini disajikan dalam bentuk tabel ya. Data nilai matematika dari 80 siswa SMK sebagai berikut. Di mana di dalam tabelnya itu dibagi menjadi dua kolom. Kolom yang pertama itu nilai yang dilambangkan dengan XI dan kolom yang kedua dinamakan dengan frekuensi atau dilambangkan dengan simbol FI. Selanjutnya kalian perhatikan baik-baik. Materi selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Biasanya data yang terkumpul belumlah terurut. Untuk itu data diurutan terlebih dahulu menurut besarnya dan urutan naik atau turun, sehingga didapat sebuah jajaran dalam suatu tabel. Sebagai contoh kita lihat di sini nilai ujian matematika dari 30 siswa diperoleh data sebagai berikut: 5, 7, 6, 6, 8, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 9, 3, 6,
6, 7, 9, 7, 7, 8, 5, 5, 8, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 7. Untuk menyelesaikan soal yang di atas, kita akan melihat dulu atau mengurutkan dulu, yaitu dari data atau nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Kemudian kita akan membuat tabelnya, yaitu terdiri dari 3 kolom. Yang pertama itu nilai, kolom yang kedua tali atau turus, dan kolom yang ketiga itu adalah frekuensi. Kita mulai dengan angka yang paling kecil, yaitu angka 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kemudian kita akan melihat turus atau talinya. Nilai 3 itu di dalam soal itu hanya ada 1, jadi frekuensinya itu adalah 1. Sedangkan untuk nilai 4 itu talinya atau turusnya itu ada 1, sehingga frekuensinya juga 1. Kemudian nilai 5 itu di dalam soal itu ada 6 tali atau turusnya, sehingga frekuensinya juga 6. Kemudian nilai 6 itu kita lihat dalam soal itu ada 7, itu sehingga tali dan frekuensinya juga sama, yaitu 7. Sedangkan angka 7 itu tali atau frekuensinya itu ada 7. Kemudian nilai 8 itu ada 5 untuk tali dan frekuensinya. Kemudian nilai yang paling tertingginya itu adalah 9, tali dan frekuensinya itu adalah 3. Kalau kita jumlahkan itu dari frekuensi yang pertama dari sampai yang terakhir itu ada 30. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat dan kalian bisa mengerjakan soal evaluasi yang akan Ibu berikan. Sekian pembahasan mengenai statistika. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.